Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang konsep dasar etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu konsep dasar etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan yang pertama itu nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu gender ke gender yang lainnya. Dengan demikian, suatu etika membutuhkan evaluasi yang sangat cermat atas semuanya, seluruh situasi yang saling terkait. Hal ini dibutuhkan semua informasi yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, baik yang berkaitan dengan nilai dan norma moral maupun informasi secara empiris tentang situasi yang belum terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, baik tentang kehidupan, tindakan yang akan dilakukan maupun tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, terdapat beberapa pertimbangan mengenai motif, tujuan, akibat pihak terkait, dampaknya beserta risiko bila dibandingkan manfaat, dan lain-lain. Pengertian etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Hal dimaksud mencakup bagian seseorang pelaku bisnis yang menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dimanapun mereka berada. Masalah etika dan kegiatan atau ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja hanya merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis dan bermartabat yang akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendekatan dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Menurut pendapat dari von der Embres dan R.A. Wegeley dalam artikelnya di Advanced Management Journal pada tahun 1988. Yang pertama itu pendekatan manfaat atau utilitarian approach. Yang kedua, pendekatan hak asasi manusia atau individual rights approach. Yang ketiga, pendekatan hukum. Pertama itu pendekatan manfaat adalah setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikat cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada tiap syarat dengan cara yang bertindak yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, pendekatan hak asasi manusia, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang liatus dihormati. Yang ketiga, pendekatan hukum, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan atau secara kelompok. Pentingnya etika bisnis dalam berbisnis. Satu hal yang perlu untuk kita semua ketahui bahwasanya etika adalah hal yang berbeda dengan hukum dan juga regulasi. Kalau hukum dan regulasi itu sudah jelas aturan mainnya, bahkan sanksinya jika hal tersebut kita langgar. Atau dengan kata lain, kedua hal ini sudah diformalkan. Kalau etika itu tidak memiliki sanksi yang jelas, atau selain mungkin hanya sanksi moral. Nah, jadi jika kita melihat dari sudut pandang hukum, melanggar etika itu belum tentu melanggar hukum. Jika melanggar hukum, sanksinya jelas berupa pidana ataupun perdata. Di dalam berbisnis,
Tujuan utama yang paling ingin dicapai adalah laba atau profit. Tapi bukan berarti setiap perusahaan boleh dengan bebas menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, untuk itulah dibutuhkan yang namanya etika di dalam berbisnis. Seperti menurut seorang ahli manajer, Charles Hill dan juga Gareth Jones. Etika berbisnis adalah sebuah ajaran untuk membedakan benar dan salah, yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategis yang melibatkan moral. Tujuan akhir dari etika bisnis tentu melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan yang baik sehingga lebih terpercaya, dan juga akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan konsumen, bahkan perusahaan dengan kompetitor sekalipun. Konsep dasar moralitas. Jika kita melihat dari sejarahnya, moral itu berasal dari bahasa Latin. Mores atau jamak dari kata mos yang berarti adat ataupun kebiasaan. Di dalam KBBI, moral adalah penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan maupun kelakuan. Kalau dari istilah, moral adalah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat kehendak yang dikatakan benar ataupun salah. Moral dan etika sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moralitas dipakai untuk perbuatan yang dinilai. Adapun etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Hubungan antara etika, moral, dan juga norma. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau juga perbuatan manusia dalam hubungannya yang baik dan juga yang buruk. Yang dapat dinilai baik atau buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, dan lain-lain. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Jika ada orang yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, itu bukanlah sebuah etika, tapi melainkan ajaran moral. Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang prakis atau tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak di kehidupannya. Sedangkan norma ialah suatu hal yang dipakai untuk mengatur suatu hal yang lain, atau bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Dengan norma ini kita dapat menilai kebaikan atau keburukan dari suatu perbuatan. Jika tidak adanya norma, maka mungkin hidup manusia akan menjadi brutal atau tak terkendali. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai filsafat moral berarti kita berbicara mengenai praksis ataupun tindakan manusia. Etika sebagai filsafat moral tidak berbicara mengenai bagaimana keadaan manusia, tetapi berbicara mengenai bagaimana manusia tersebut akan bertindak maupun berperilaku. Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pedoman ataupun tolak ukur yang dapat siap pakai. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah kehidupan manusia yang didasarkan pada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya ialah definisi umum norma. Dari segi bahasa, norma berasal dari bahasa Inggris yakni norm. Dalam kamus Oxford, norm berarti usual or expected way of behaving, yang berarti bagaimana cara berperilaku. Norma merupakan aturan dasar dari perilaku ataupun suatu pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu, dan masyarakat tertentu tersebut menjunjung tinggi norma yang sudah dibuat oleh mereka. Norma juga merupakan suatu kriteria bagi orang lain
untuk mendukung ataupun menolak perilaku seseorang. Selanjutnya adalah norma umum. Norma umum ini merupakan norma yang bersifat umum dan universal. Nah, norma umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, norma sopan santun. Kedua, norma hukum. Dan yang ketiga adalah norma moral. Norma sopan santun disebut juga dengan norma etiket, karena norma ini mengatur mengenai pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Contoh dari norma sopan santun ini ialah bagaimana menyangkut sikap dan perilaku kita saat makan, saat minum, maupun saat bertamu ataupun saat cara berpakaian kita. Yang kedua ialah norma hukum. Norma hukum ini dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat, karena norma hukum ini dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam bermasyarakat. Contoh dari norma hukum ini seperti aturan lalu lintas, aturan pajak, dan lain-lainnya. Yang ketiga ialah norma moral. Norma moral ini merupakan aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan, dan perilaku manusia sejauh dilihat oleh manusia. Norma moral dipakai sebagai indikator oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia kepada pihak lain dengan fungsi dan jabatannya di masyarakat. Tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian dari suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di mana ia mendirikan suatu usahanya. Lingkungan sekitar yang dimaksud itu meliputi konsumen, karyawan, supplier, investor, dan sebagainya. Kepedulian dari suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di mana ia mendirikan suatu usahanya. Lingkungan sekitar yang dimaksud itu meliputi konsumen, karyawan, supplier, investor, dan sebagainya. Macam-macam tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dipenuhi itu antara lain yang pertama ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan di sini diharuskan ramah terhadap lingkungan, serta perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, serta menjaga lingkungan, seperti tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap karyawan. Tanggung jawab terhadap karyawan ini dapat dipenuhi seperti memberi upah atau imbalan kepada karyawan sesuai dengan pekerjaan yang telah dia lakukan, serta menjamin keselamatan kerja serta menjamin kesehatan karyawannya. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu seperti menyediakan barang dan jasa yang berkualitas serta bermanfaat bagi pelanggan, dan perusahaan harus memberikan harga yang sewajarnya terhadap barang atau jasa tersebut, serta untuk perusahaan yang menyediakan barang harus memberikan informasi bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan barang yang mereka produksi, seperti itu. Yang keempat ada tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab terhadap investor ini seperti menyediakan pengembalian atau memberikan return terhadap investasi yang dilakukan oleh investor terhadap perusahaan tersebut, serta tanggung jawab yang lain itu seperti melaporkan kinerja keuangannya kepada investor. Yang kelima ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar tempat usahanya, seperti contohnya itu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kesimpulan, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Etika bisnis adalah suatu kode etik atau cara perilaku pengusaha
berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan atau pedoman dalam dia menjalankan usaha. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Selain etika, yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab perusahaan, yaitu tanggung jawab kepada lingkungan, karyawan, pelanggan, investor, serta kepada masyarakat sekitarnya. Perusahaan dengan etika, moral, dan tanggung jawab sosial yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif juga dari masyarakat, sehingga lebih dianggap terpercaya dan memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan.